untuk mengetahui bagaimana kronologi peristiwa ambruknya musola di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Sudah ada Kapolsek Ciamas. Selamat sore. Kompol Iwan Wahyudi yang nampaknya masih ada di TKP dengan Putu, Pak, di studio. Bagaimana, Pak, situasi di sana? Ada informasi terbaru mengenai jumlah korban yang terluka ataupun juga meninggal dunia? Pak Iwan, sepertinya audionya masih di mute atau masih ditutup. Boleh diaktifkan supaya kita semua bisa mendengar suaranya? Ya Mbak, oke, sudah. Baik. Baik, perlu dilaporkan Mbak. Kebetulan kami masih di lokasi melakukan evakuasi korban-korban yang tertimpa ambruknya Majelis Taklim As-Sohibin di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciamas, di mana ambruknya Majelis Taklim ini ada beberapa korban, ya, baik korban yang meninggal dunia maupun korban yang luka-luka yang sekarang dirawat di beberapa rumah sakit yang ada di Bogor, demikian. Pas saya mau konfirmasi, kalau terakhir data dari BPBD ada 30 orang korbannya, ini sudah dibawa ke beberapa rumah sakit. Tapi kalau di TKP sendiri, apakah masih ada korban yang terjebak di sana, Pak? Baik, perlu dijelaskan juga bahwa di lokasi sudah kita melakukan evakuasi pembersihan puing-puing ambruknya Majelis Taklim itu, dan sudah dipastikan clear, sudah tidak ada lagi korban-korban yang tertimbun oleh reruntuhan itu, dan semua korban kita fokus untuk dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di Bogor, demikian. Oke, sekarang sudah memasuki jam 13:10, sekalian mengkonfirmasi juga, Pak. Terakhir informasi ada 3 orang yang meninggal dunia. Apakah ada perubahan angka atau sampai dengan saat ini masih sama? Jumlahnya ada berapa, Pak, yang meninggal dunia? Iya, untuk yang meninggal dunia sekarang ada 3, yang dari Kecamatan Ciamas 2 orang, Desa Sukamakmur 1 orang, kemudian 2 orang dari Kecamatan Taman Sari, Desa Sukaluyu. Dan sampai saat ini yang meninggal 3 orang itu tetap, dan sudah jumlahnya tetap 3 orang, kemudian korban sudah dibawa ke rumah duka masing-masing, demikian. Untuk yang luka-luka, Mbak, izin untuk luka-luka bukan 30, tetapi jumlahnya 34 yang masih dirawat di rumah sakit, demikian kan. 34 orang dirawat ya, Pak, ya, baik. Kalau soal kronologi, Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan peristiwa ini bisa terjadi begitu? Untuk sementara Majelis Taklim ini memang sudah terbiasa melakukan pengajian atau majelis ilmu dengan jumlah jemaahnya 30 orang. Namun karena ini memperingati Maulid Nabi, ya, terus jumlah jemaahnya 150 sampai 200 orang, sehingga penahan bangunan tidak kuat dari lantai 2 itu, sehingga menyebabkan ambruknya lantai 2 itu ke bawah, demikian. Oke, baik. Artinya sekalian mengkonfirmasi bahwa memang kondisi bangunannya juga sudah tua begitu ya, Pak? Sudah lama? Kalau informasi dari warga, bangunan ini baru. Namun demikian karena jumlah berat yang ditanggung bebannya itu terlalu besar sehingga bangunan tidak kuat sehingga ambruk ke bawah, demikian. Baik, sudah ada informasi, Pak, terkait dengan proses pemakaman ini nanti akan dilakukan kapan dan di mana? Ya, untuk sementara informasi karena jenazah baru tiba di rumah duka masing-masing, informasinya dikuburkannya hari ini juga di pemakaman umum yang tidak jauh dari lokasi rumah duka, demikian kan. Baik, satu lagi, Pak, sebelum saya bergeser ke topik yang lain. Bicara soal korban-korban yang terluka, kemudian juga ada yang meninggal dunia, apakah ada bantuan khusus yang diberikan begitu, baik dari pemerintah setempat ataupun juga dari warga begitu misalnya, Pak? Ya, baik. Untuk bantuan-bantuan sedang mengarah ke lokasi, baik itu dari pemerintah daerah maupun dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar lokasi kejadian, demikian, Mbak. Oke, proses evakuasi masih terus dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa material. Ada atau memerlukan
alat-alat berat juga kah? Ada kendala saat ini Pak untuk proses pembersihan materialnya? Untuk proses pembersihan kami masih memakai yang manual, tidak memakai alat berat karena lokasi susah sekali untuk ditembus dengan alat-alat berat, hanya bisa dengan alat-alat yang dibawa oleh BPPD, Damkar, dan mungkin Mbak Putu bisa lihat di atas masih bekerja para relawan-relawan, baik dari Damkar, BPD maupun warga masyarakat di atas untuk melakukan pembersihan-pembersihan demikian. Oke, Pak bisa digambarkan supaya juga yang menonton di rumah begitu ya, menonton Kompas TV, menyaksikan sama-sama, bisa Anda gambarkan sebetulnya lokasinya itu seperti apa Pak? Apakah ada jalan yang kemudian terganggu ataupun juga dekat dengan rumah-rumah warga begitu Pak? Boleh dijelaskan Pak? Ya, untuk lokasinya sendiri memang di perkampungan. Pesantren ini adanya di tengah-tengah warga masyarakat, cuman lokasinya memang bertebing, ya, bertebing sehingga kemungkinan pergerakan tanahnya juga ada, kemudian beban yang begitu berat sehingga tidak bisa menopang jumlah jemaah yang hadir di acara Maulid itu sehingga bangunan itu menjadi ambruk demikian. Mhm. Tapi kalau lingkungan di sekitarnya, rumah-rumah di sekitarnya ini tidak ada potensi juga untuk kemudian struktur bangunannya berbahaya begitu ya? Bisa juga karena ada beberapa rumah juga ada di tebing-tebing tetapi sudah dibetonisasi pinggir-pinggirnya kemungkinan besar akan aman. Dengan demikian karena kultur tanahnya bertebing kemungkinan bisa saja kalau hujan deras dan segala macamnya dan kita sudah menghimbau warga masyarakat lewat tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, kepala desa, tokoh agama, tokoh pemuda untuk memberikan informasi, edukasi kepada warganya untuk berhati-hati apabila terjadi hujan yang intensitasnya tinggi maupun lama demikian. Baik, sejauh ini sudah ada yang dimintai keterangan Pak, saksi atau yang lainnya begitu? Untuk sementara kita hanya fokus kepada evakuasi korban dulu, kemudian membawa ke rumah sakit, dan fokus untuk mengurus jenazah yang meninggal dunia demikian. Baik, terima kasih informasi yang sudah diberikan dari Kapolsek Ciamas, Kompol Iwan Wahyudi. Terima kasih Pak, kami tunggu informasi lainnya nanti terkait dengan proses evakuasi dari tempat kejadian perkara.